Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas satu perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dan juga distributor beberapa produk farmasi yang mungkin kita kenal seperti Antangin CRG dan lain-lain. Alasan saya membahas perusahaan yang satu ini karena mereka akan segera membagikan dividen. Seberapa besar kita bisa lihat di sini ya, yakni sebesar Rp1 per lembar saham. Itu berarti dividen yieldnya sih nggak sampai 1% ya. Jadi kecil banget dengan come date-nya tanggal 17 Mei tahun 2022. Kita akan berkenalan dengan Millennium Pharmacon International Tbk dengan kode emiten SDPC atau kita panggil aja SDPC. Tadi teman-teman ada dengar tentang Antangin CRG kan? Nah, ternyata mereka adalah distributornya. Kita tahu sendiri bahwa Antangin CRG itu merupakan perusahaan yang diinvestasikan oleh SRTG, yakni Teratomed, yang memproduksi Antangin CRG. Jadi ada kerjasama antara SDPC dengan SRTG di dalam bidang distribusi Antangin CRG. Bagi teman-teman yang tidak tahu dengan Antangin CRG, di sini sudah ada beritanya sih. Ya, Antangin merupakan salah satu produk herbal. Nama obat herbal dari asal Indonesia, Antangin. Ya, yang waktu itu makin dikenal seiring dengan kemenangan pembalap Gresini Racing MotoGP Ducati Enea Bastianini dalam ajang MotoGP Qatar 2022. Baru-baru juga sih. Yap, itulah sekilas tentang produk Antangin CRG. Sekarang kita akan kenalan dengan sejarah SDPC ini. Ya akan segera membagikan dividen nggak sampai 1% sih dividennya, jadi lumayan kecil. Yuk kita kenalan. Mereka didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1952 dengan nama perusahaan NV Perusahaan Dagang Sudarpo Corporation. Lalu pada tahun 2000 berganti nama menjadi PT MPI ya. Saat ini pemegang saham utamanya yakni investor strategis dari Malaysia, yakni Parma Niaga BHD. Mereka merupakan perusahaan terbuka yang independen ya. Dengan jaringan distribusi 33 cabang, 1 gudang pusat serta didukung sumber daya manusia yang berpengalaman di bidang farmasi. Nah, itulah sekilas sejarah daripada SDPC ya. Udah berdiri lama banget, lebih dari setengah abad. Lalu sekarang kita akan melihat produk-produk mereka, diantaranya ada Antangin CRG yang tadi kita lihat, sirup herbal masuk angin. Lalu kandungan utama jahe, royal jelly, dan ginseng, berkhasiat untuk membantu mengatasi masuk angin. Sensasi hangat tahan lama ke seluruh tubuh, dapat dicampur dengan teh hangat sehingga memberikan sensasi hangat luar biasa untuk tubuh. Lalu ada lagi prasbumin ya, hipoalbuminemia dengan atau tanpa edema, shock hipovolemik, hipoproteinemia pada luka bakar, resusitasi cairan pada sepsis, luka bakar, DHF, hiperbilirubin ya. Ini untuk luka bakar. Lalu selanjutnya ada Cefzon injeksi. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri atau membunuh bakteri dalam tubuh. Contoh infeksi bakteri yang dapat disembuhkan ceftriaxone adalah penyakit gonore dan infeksi bakteri lainnya. Selain itu, obat ini juga dapat digunakan untuk mencegah infeksi pada luka operasi. Mirip-mirip betadine sih, tapi dapat digunakan di dalam tubuh juga. Nah, itulah sekilas tentang produk dan juga sejarah daripada SDPC ya. Ya, kalau kita lihat produk-produknya sih kebanyakan sih dari perusahaan lain sih, kayak Antangin CRG yang dari Principal ya. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu Principal, saya juga ada search di sini ya. Jadi di dalam distribusi produk itu ada tiga jenis istilah ya, yakni retail, distributor, dan prinsipal. Singkatnya, retail itu adalah pelaku usaha yang langsung menjual produk itu kepada pengguna akhir, yaitu pelanggan. Pengguna akhir seperti konsumen, seperti kita mungkin yang beli obat itu untuk langsung dikonsumsi, bukan untuk dijual kembali. Nah, itu retail. Lalu kalau untuk distributor itu yakni yang menjual produk itu kepada para pelaku liter, jadi nggak langsung dikonsumsi tapi masih harus didistribusikan lagi. Yakni itulah pekerjaan distributor, yakni SDPC ini. Lalu yang terakhir yakni adalah prinsipal. Ini merupakan produsen, sama seperti Antangin CRG yang didistribusikan SDPC. Itu prinsipalnya yakni adalah Deltomed yang merupakan perusahaan yang diinvestasikan oleh SRTG. Yap, SDPC merupakan distributor. Ya, lalu kita lihat sekarang untuk prospek bisnisnya sih aman-aman aja ya. Siapa sih yang tidak butuh produk seperti Antangin CRG yang berguna untuk
menurunkan efek daripada masuk angin. Lalu ada lagi untuk luka bakar plus bumian, ini juga diperlukan ya, karena siapa tahu kita masak tiba-tiba terkena panas dan menyebabkan luka bakar. Lalu ada lagi Cefon juga untuk infeksi. Dibutuhkan peralatan seperti ini, apalagi pas pandemi kita jadi lebih concern tentang kesehatan. Jadi untuk prospeknya sih aman. Sekarang kita lihat pemegang saham daripada SDPC dengan porsi masyarakatnya 8,7%. Aman. Dengan Paramaniaga International Corporation, perusahaan daripada Malaysia sebesar 73%. Yuk kita kenalan dulu dengan perusahaan yang satu ini. Kalau kita baca di sini sih aman-aman aja ya. Tidak ada berita yang memberatkan secara hukum untuk pemegang saham yang satu ini. Selanjutnya kita lihat dulu fundamental daripada SDPC ini. Wow, ini kuartal pertama tahun 2022 udah update ya. Tampaknya cukup menarik dengan fundamental operating profitnya sebesar 25 miliar rupiah dengan net profit 11 miliar rupiah. Itu berarti operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Berarti distribusi produknya cukup bagus. Dengan valuasi PER-nya 3,7 kali. Aku mencium bau-bau watchlist baru nih untuk yang premium punya ya. Sekarang kita coba lihat operating profit margin 3%, cukup tipis, dengan net profit margin 1%. Juga cukup tipis dengan current ratio-nya 113%. Ini udah 3 kriteria yang masuk untuk masuk watchlist premium saya. Dan sekarang untuk turnover-nya apakah sampai 1M? Dan tidak. Ternyata turnover-nya cuma 89 juta rupiah. Ini karena posisi publik yang juga lumayan kecil sih, sebesar 8% doang. So, apakah SDPC ini menarik, bisa dimasukkan ke dalam watchlist? Belum ya teman-teman ya, karena ada satu kriteria yang nggak lolos daripada SDPC ini. Sisanya sih oke-oke aja. Jadi tinggal tunggulah turnovernya naik. Kalau nggak naik-naik sih ya nggak bisa masuk ke dalam watchlist. Demikian pembahasan tentang SDPC yang akan segera membagikan dividen sebesar 0, sekian persen. Kecil banget, tapi dari sisi fundamentalnya sih oke banget, tapi cuman kurang liquid untuk transaksi harian ya, jadi skip dulu. Inilah pembahasan tentang SDPC, perusahaan farmasi yang juga distribusi produk antangin JRG. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.